Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Najmi dengan NIM 20101011. Kemudian yang kedua Novitayu Isnaini dengan NIM 20101028. Kemudian Ahmad Aryansyah dengan NIM 20101030. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan ketuhanan dalam Islam. Fitrah kebertuhanan dalam diri manusia. Fitrah juga bisa dipahami dalam perspektif alam nalar manusia sehingga lebih konkret untuk dimengerti. Ilmu psikologi mengenalkan fitrah sebagai potensi bawaan yang terpendam dalam diri manusia. Namun, disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, fitrah bisa mengalami perubahan. Perubahan bisa berupa kemelencengan hingga hilangnya fitrah manusia dari dirinya, sehingga perlu usaha untuk mengembalikan agar fitrah itu bisa diraih kembali. Dalam fitrahnya, manusia makhluk berketuhanan, yang berarti bahwa sampai kapanpun, dalam kondisi apapun dan dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Manusia dalam fitrahnya tidak mungkin tidak mengakui adanya Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasari atas hal pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat pemikiran rasional maupun pengalaman batin. Dalam literaturnya, sejarah agama dikenal dengan teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan bab perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama itu ada dinamisme. Dinamisme ialah menurut ajaran ini pada zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mulanya sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan kepada benda. Kemudian yang kedua ada animisme, yaitu percaya adanya roh dalam hidupnya. Jadi setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif, sekalipun bendanya telah mati, roh akan senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Kemudian ada politisme, yaitu kepercayaan dinamisme dan animisme lama-kelamaan itu tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena terlalu banyak menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dengan dewa, yang memiliki tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang bertanggung jawab terhadap angin, dan ada pula yang membidangi masalah air dan lain sebagainya. Kemudian ada henoteisme, yaitu politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dewa-dewa yang diakui mempunyai kekuatan yang sama, lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih tertentu. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Kemudian yang terakhir adalah monoteisme, yaitu alam monoteisme hanya mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Kemudian dilanjutkan dengan bab pemikiran umat manusia tentang Tuhan, terutama yaitu umat Islam. Yang pertama ada konsep akidah, yaitu dalam Kamus Al-Munawir, secara etimologis akidah berakar dari kata Aqdaya kudu akdan, kidatan yang berartikan simpul atau ikatan perjanjian dan kokoh. Yang kedua ada konsep tauhid, yaitu Islam datang di saat kemusyrikan datang memarjalela di segala penjuru dunia. Tidak ada yang menyembah Allah kecuali segelintir umat manusia dari golongan hunafa atau pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sisa-sisa penganut ahli kitab yang selamat dari pengaruh tahayul, animisme maupun paganisme yang telah menodai agama Allah. Kemudian ada sifat-sifat Allah dan Nabi.
Sifat wajib dan sifat mustahil Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada nafsiyah, yaitu berhubungan dengan zat Allah yang semata. Dalam sifat nafsiyah ini ada wujud yang artinya ada, dan mustahil Allah itu tidak ada, yaitu qadam. Yang kedua, ada sifat salbiyah, yaitu menolak sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang isinya ada kidam yang artinya terdahulu dengan mustahilnya itu baru. Kemudian ada bako yang artinya kekal dan mustahilnya itu rusak. Kemudian ada mukhalafatul hawadis yang artinya berbeda dengan sesuatu yang baru. Dan mustahil Allah itu sama dengan sesuatu yang baru. Kemudian ada qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada yang lain. Dengan mustahil Allah itu bergantung dengan yang lain. Kemudian ada wahdaniyan artinya esa dan mustahilnya itu berbilang. Kemudian ada sifat ma'ni yaitu terhadap pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya, yang isinya adalah kudroh yang artinya berkuasa, mustahilnya itu tidak berkuasa. Kemudian irodah yang artinya berkehendak, dan mustahil Allah itu tidak berkehendak. Kemudian ada ilmun yang artinya mengetahui, mustahilnya adalah bodoh. Hayat yang artinya maha hidup dan mustahilnya itu Allah mati. Kemudian ada sama yang artinya mendengar dan mustahil Allah itu tuli. Kemudian ada basor yang artinya melihat dan mustahil Allah itu buta. Dan kalam yang artinya berbicara atau berfirman dan mustahil Allah itu bisu. Kemudian yang terakhir itu ada sifat ma'nawiyah atau penguat dari sifat makni, yang isinya ada qadiron yang artinya zat yang maha kuasa dan mustahilnya itu tidak berdaya. Yang kemudian ada mudiron yang artinya zat yang maha berkehendak dan mustahilnya itu yang tidak berkehendak. Kemudian aliman yang artinya zat yang maha mengetahui dan mustahil Allah itu zat yang bodoh. Kemudian ada hayan yang artinya maha hidup dan mustahilnya itu zat yang mati. Kemudian ada samian yang artinya maha mendengar dan mustahilnya itu zat yang tuli. Kemudian ada basiron yang artinya maha melihat. Kemudian mustahilnya itu buta. Kemudian ada mutakaliman yang artinya maha berbicara dan mustahilnya adalah yang bisu. Kemudian ada sifat-sifat Allah dan Nabi. Itu ada sifat jaiz bagi Allah. Selain sifat baik dan sifat wajib maupun yang mustahil, Allah juga memiliki sifat jaiz atau mukmin. Yang dimaksud dengan sifat jaiz atau mukmin bagi Allah adalah Allah berwenang untuk menciptakan atau tidak menciptakan makhluknya. Allah juga berwenang melakukan sesuatu yang meninggalkannya. Sifat jaiz Allah ini menunjukkan kebebasan Allah dalam memilih atau menentukan perbuatannya. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama itu as-siddiq, memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang kedua, al-amanah, berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, berarti menyampaikan wahyu. Setiap Rasul Allah pasti akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Yang keempat adalah al-fatanah, mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama itu al-kizib, memiliki arti bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. Yang kedua itu al-khianat, memiliki arti berkhianat. Tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pastinya semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Selanjutnya al-kitman. Semua Rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Setiap wahyu yang diberikan kepada Rasul akan disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Selanjutnya al-balada, memiliki arti bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin ada yang bodoh. Selanjutnya asmaul husna. Kata asmaul husna berasal dari bahasa Arab al-asma al-husna yang berarti nama-nama yang bagus. Asmaul husna merupakan sebutan untuk nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana prinsip tauhid yang harus menjadi sumber peningkatan rohani manusia, asma Allah atau asmaul husna yang digambarkan dalam Al-Quran harus pula menjadi rujukan ideal dalam peningkatan kepribadian dirinya. Nama-nama Allah atau asmaul husna yang disebutkan dalam Al-Quran berada dalam berbagai ayat dan surah yang tidak disebutkan secara berurutan. Hadislah yang menegaskan jumlah asmaul husna itu ada 99 dan menyebutkannya secara berurutan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.